Saat berusia 11 tahun, tak sengaja aku mendengar ibuku menangis saat berbicara dengan temannya melalui telepon. Aku tidak yakin dia akan menikah dan memiliki anak karena penyakit itu. Kata-kata itu terus menghantuiku selama 8 tahun. Penyakit yang dimaksud ibuku adalah penyakit Crohn yang kuderita, penyakit radang usus parah. Lalu, aku bertemu dengannya. Usiaku 18 tahun. Saat itu, jasa perusahaan kami disewa untuk melaksanakan survei. Aku begitu terkejut saat klien kami tiba. Aku sudah membayangkan pria tua ketus dengan penampilan resmi. Tetapi ternyata orang itu adalah pria berusia 25 tahun. Kesan pertamaku adalah aku tidak terkesan sama sekali. Aku membencinya karena selama 1 bulan setelahnya, dia secara drastis mengubah dinamika kantor kami yang dahulu hangat. Dia selalu serius, hampir tak pernah bersenang-senang. Aku menghitung mundur hari dia akan pergi. Lalu, suatu hari, tanpa angin, tanpa hujan, sang klien mendatangiku, menanyakan nomor telepon rumahku, dan ingin tahu apakah dia dapat menelepon kapan-kapan. Untuk pertama kalinya, aku melihatnya secara berbeda. Apakah dia benar-benar tertarik padaku? Hatiku berdesir. Beberapa hari kemudian, dia meneleponku dan aku menerima ajakan kencannya. Setelah itu, gugup setengah mati. Aku nyaris membatalkannya. Lagi pula, sejak awal aku tidak menyukai orang ini. Lalu, mengapa aku setuju saja pergi dengannya? Dan begitu dia mengetahui rahasiaku penyakitku, apa gunanya semua ini? Ayahkulah yang memintaku untuk tidak membatalkan kencan kami. Pergilah dan lihat saja apa yang terjadi. Jadi dengan sikap asal-asalan, kutemui kencanku di pintu rumah. Begitu melangkah masuk, dia memberikan 2 bunga mawar bertangkai panjang. 1 untukmu, katanya. Dan 1 untuk ibumu, jelasnya. Sambil mulutku menganga karena terkejut. Kau membawakan bunga untuk ibuku? Tanyaku keheranan. Wajahnya berseri-seri dengan senyum lebar dan dia berujar. Ya, ibumu ada. Aku ingin bertemu dengannya. Apakah pria ini sungguhan? Kaget. Kukatakan padanya ibuku sakit selesma dan sedang beristirahat. Namun, aku minta diri sebentar dan berlari ke atas untuk memberikan bunga tersebut. Sembari duduk tegak di tempat tidur dan di sela-sela batuknya, ibuku dengan tajam menasihatiku agar jangan sampai terlontar dari mulutku kata-kata aku tidak menyukainya. Beri kesempatan beberapa kali kencan. Sepertinya yang ini layak dipertahankan. Aku memutar bola mataku. 5 jam dan 2 kisah hidup kemudian, resmi sudah bahwa kami memang cocok. Di luar kantor, dia pribadi yang begitu berbeda. Itulah kali pertama dalam hidupku diperhatikan secara serius oleh seseorang yang begitu dewasa dan tampan. Selama beberapa bulan berikutnya, kami terperangkap dalam badai asmara yang memabukkan. Untuk pertama kalinya sejak aku berusia 11 tahun, aku mulai membayangkan kehidupan bersama seseorang yang luar biasa. Segalanya sempurna, kecuali orang tuaku, yang terus mendesak agar aku menceritakan mengenai rahasia gelapku penyakit Crohn. Akan kusampaikan padanya, janjiku. Aku hanya belum menemukan waktu yang tepat untuk mengatakannya. Tak lama kemudian, ketakutan terburukku menjadi kenyataan. Dia mengajakku pergi ke taman cantik dengan sebuah danau yang terhubung ke sungai kecil dan menyiapkan makan siang lezat untuk kami berdua. Di latar belakang terdengar tawa anak-anak. Orang-orang berjalan-jalan dengan anjing mereka dan pemandangan dari arah alas piknik kami luar biasa indah. Kemudian perutku mulai terasa sakit dan aku bisa merasakan serangan Crohn akan datang entah apa sebabnya. Terkejut. Karena sudah beberapa tahun berlalu tanpa masalah, kuabaikan rasa sakit itu, berharap akan mereda dengan sendirinya. Tentu saja tidak, dan malah bertambah parah. Aku berdiri tiba-tiba, menyenggol beberapa wadah makanan hingga jatuh, dan mengejutkan teman kencanku. Ada apa? Tanyanya, khawatir. Wajahku merah. Aku perlu ke kamar mandi sekarang juga. Aku nyaris tersedak antara berbisik dan berteriak. Rasanya aku nyaris pingsan karena rasa sakit yang luar biasa. Kalau bukan rasa malu, yang terjadi berikutnya sungguh dahsyat.
Pria itu membereskan peralatan piknik yang sudah tertata apik secepat kilat, lalu menyetir seperti orang gila untuk mencarikanku kamar mandi. Setelah itu, dia menunggu di mobil selama hampir 2 jam karena aku sangat sakit. Dia khawatir, namun tanpa bersuara mengantarku pulang. Saat dia berusaha menanyakan kabarku, aku sudah tak sanggup menjawab karena terlalu malu. Dia meneleponku setelahnya dan aku terang-terangan berbohong. Oh, aku malu sekali, pasti karena flu. Tanpa menduga hal lain, dia percaya begitu saja. Selama sebulan ke depan, saat kami bertambah dekat, aku merasa seperti pengkhianat. Tuduhan orang tuaku makin nyaring, dan rasa bersalahku sendiri akhirnya mendorongku untuk melakukan hal yang benar. Akan kuberitahukan rahasiaku kepadanya, dan membiarkannya pergi dari hubungan yang tidak sepenuhnya jujur ini. Aku meneleponnya pada suatu malam, bertanya apakah dia bisa menjemputku dan kami perlu bicara. Dia ingin tahu apa yang ingin kubicarakan, tetapi aku hanya mengatakan aku perlu menyampaikan sesuatu secara langsung. Aku begitu larut dalam dilemaku sendiri, sehingga tidak bisa melihat betapa menegangkannya situasi ini baginya. Dia datang tepat pada waktunya, dan kami pergi ke taman. Dia menghentikan mobilnya dan membiarkan mesin tetap menyala. Untuk beberapa saat, kami menatap anak-anak sedang bermain ayunan dan perosotan di atas kotak pasir mereka, dengan pahit mengingatkanku akan anak-anak yang takkan pernah kumiliki. Ini dia. Satu kesempatanku meraih kebahagiaan direnggut oleh penyakit aneh yang kubenci. Tetapi, aku akan melakukan hal yang benar, karena aku mencintai orang ini dan harus benar-benar jujur kepadanya. Jadi, aku berpaling menghadapnya dan mulai bertutur. Aku harus menyampaikan sesuatu yang sulit sekali bagiku. Aku berbicara ini karena aku sangat menyayangimu. Tapi kau perlu tahu yang sebenarnya sebelum hubungan kita berlanjut. Apakah kau hendak memutuskan hubungan kita? Apa? Aku terkejut. Aku tidak maksudku mungkin. Aku tidak tahu. Tolong, biarkan aku berbicara. Aku perlu tahu sebelum kau mengatakan apa-apa. Aku mencintaimu dan aku tidak ingin berpisah darimu. Dia membuatku tak berdaya. Bagaimana mungkin aku menyampaikan apa yang harus kusampaikan, sementara aku tahu ini artinya membuang kesempatanku mendapatkan kehidupan yang kuinginkan. Aku juga mencintaimu. Aku sudah separuh menangis. Dan karena itulah kau harus tahu, aku menderita penyakit kronis, dan selama ini tak pernah kambuh. Tetapi sekarang kambuh lagi, dan tidak bisa disembuhkan. Dan satu-satunya pilihan bagimu adalah meninggalkanku. Cari orang lain, gadis yang sehat. Apakah kau ingin putus dariku? Tanyanya lagi, kali ini dengan suara pelan. Ya, aku... Tidak, tentu saja tidak. Tapi itulah yang terbaik untukmu. Kau yang harus putus dariku. Aku terdengar bingung dan putus asa. Dia tidak membuatnya lebih mudah. Seharusnya dia berterima kasih karena aku telah memberitahukannya mengenai penyakitku, menyetir pulang, dan tak pernah melihatku lagi. Alih-alih, ada senyum indah di wajahnya dan air mata di matanya. Apa? Tanyaku bingung. Apakah kau tidak mendengarku barusan? Aku hanya dengar kau tidak ingin putus dariku. Aku tak peduli soal penyakitmu. Kita hadapi bersama-sama. Aku tidak ingin kehilanganmu. Kami menikah saat aku berusia 20 tahun. Dan 11 bulan kemudian, kami menjadi orang tua bahagia dari seorang bayi perempuan cantik. Dalam tahun-tahun setelahnya, kami memiliki 2 lagi anak perempuan. Dan sekarang kami telah menikah selama hampir 24 tahun. Selama itu, aku dan suamiku menemukan kekuatan baru, keberanian untuk mengatasi rintangan, serta menyambut apapun yang diberikan hidup kepada kami. Terima kasih sudah menonton kisah cinta ini yang penuh inspirasi dan keteguhan hati. Jika kamu suka video ini, jangan lupa untuk memberi like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Bagikan video ini kepada teman dan keluarga yang mungkin butuh dorongan dan inspirasi dalam menghadapi tantangan hidup mereka. Tetaplah percaya bahwa cinta sejati dapat mengatasi segala rintangan dan membawa kekuatan serta keberanian yang luar biasa.